warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Widayanti. Saya mahasiswa PPG Darjah 3 di Universitas PGRI dan Bulan Malang, Prodi Ekonomi. PPL di SMK Negeri 1 Bojonegoro di jurusan Layanan Perbankan ada mata pelajaran Layanan Lembaga Perbankan dan Keuangan Mikro. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perjanjian hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena ini semakin simpel. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba silakan siapa yang biasanya memimpin doa kemarin? Ya, silakan. Doa mulai. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Eka Nur Fitriani, Emma Rahmayanti, kita baru hari ini, Esti Azia. Tapi sadarlah, itulah ujianmu. Ujian yang harus dihadapi dengan ketegaran hati. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Bisa bangkit dari kegagalan. Saya bisa. Saya bisa dengan usaha. Saya bisa dengan usaha. Intinya, kalian pasti bisa. Kita pasti bisa untuk meraih. Tidak perlu latar belakang kita bagaimana, tidak perlu pengingat latar belakang, tidak perlu saat ini kita bagaimana, kalau kita ini pintar atau tidak di kelas, juara atau tidak di kelas, yang pasti nasib itu tidak ditentukan pada pintar dan tidaknya, tetapi tergantung dari semangat kita untuk meraih mimpi ini. Ya, jadi tetaplah bermimpi karena kesuksesan tidak dimiliki hanya mereka yang pintar saja, tetapi juga untuk semuanya. Dan juga untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, coba apa yang sudah kalian terima, apa yang bisa kalian ungkapkan tentang pelajaran yang kemarin. Kalian kemarin buat apa? Hasil uji produknya apa kemarin? Apa? Brosur ya. Brosur untuk apa? Promosi. Promosi apa? Promosi layanan. Promosi layanan perbankan, khususnya untuk apa? Menangani apa? Ada yang mengumpulkan kemarin? Ada, jadi tunjukkan ya. Lalu kemudian yang saya tanyakan, customer service di bank, menurut kalian itu kira-kira pengertiannya apa? Tugasnya apa dok? Melayani nasabah. Melayani nasabah. Melayani nasabah. Apa saja pelayanannya? Tiga. Keras, pembukaan rekening, lalu kemudian dua, penutupan rekening, lalu kemudian penawaran produk. Untuk ini, ya, nanti kan kalian akan saya minta untuk membuat video. Video apa? Video tentang pelayanan customer service. Ya, video tentang pelayanan customer service. Jadi di sini kalian nanti akan menjadi seorang customer service. Kalian akan berperan ya, berkelompok, berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Nanti dibagi 4-4 ya, 4-4, satu kelompok 4 anak. Nah, itu nanti ada yang menjadi customer service, ada yang menjadi nasabah, ada yang menjadi teller, ada yang menjadi kita rumuskan terlebih dahulu apa saja
entah itu rekening tabungan, ya tabungan biasa itu ya, ataukah rekening tabungan bisnis biro, ya, atau juga rekening tabungan deposito, yaitu rekening tabungan dari tabungan dan tabungan biasa ya, dan biro itu apa? Ya. Jadi perbedaan dari tabungan biasa dan giro itu adalah, coba diulangi lagi, Alvina. Kalau dari tabungan itu diperuntukkan untuk pengeluaran Tadi untuk selanjutnya kalian bisa menetapkan apa saja yang ada hubungannya dengan ini ke dalam web kalian. Jadi apa yang ada di sini, oh ini masih ada hubungannya dengan ini, oh ini nanti dikerjakan oleh teller, oh masalah pembuatan ATM, pembuatan BB dan lain-lain semuanya teller. Jadi kalian paham ini di web. Dan sekarang silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan silakan lalu mengeluarkan buku yang sudah tentang gambar yang sudah kalian bawa di rumah. Mereka kita bawa keluar gambar tuh ya. Silakan dikeluarkan lalu masih kerjakan. Ini yang kelompoknya kelompok satu. Ini ada lembar kerja ya, lembar kerjanya silakan kalian kerjakan pakai dengan di sini makan. Udah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 kurang 2 kelompok. Ya wes, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tentang customer service. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal nggak disayang. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nur Octavia. Dinada Aryakia. Saya Alvina. Saya Andina Nazwa. Di sini kami akan presentasikan tentang tugas-tugas customer service. Nah, untuk materinya akan disampaikan oleh Dinada. Kalau tidak bisa lihat di kertas, silakan lihat di layar LCD. Yang pertama-tama itu pembukaan rekening. Persyaratan pembukaan rekening itu ada tabungan, formulir pembukaan data nasabah, formulir permohonan rekening tabungan, dan KTP atau kartu identitas diri. Yang kedua yaitu ada penutupan rekening. Penutupan rekening sendiri biasanya dilakukan karena permintaan nasabah sendiri, yaitu biasanya kayak kurang puas dengan pelayanan atau produk yang diberikan. Untuk yang ketiga ada M-Banking. M-Banking sendiri yaitu adalah aplikasi dari perusahaan perbankan. Kadang ada nasabah yang
transfernya itu nggak sampai di bank lain gitu, namanya transfer macet gitu ya. Nah, ini komplainnya juga banyak banget sih sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya itu ATM. ATM ini berhubungan dengan pembukaan rekening itu sendiri. Nah, untuk biasanya kalau kita buka rekening kan biasanya kita juga diberi fasilitas gitu ya untuk ATM. Nah, ATM sendiri itu banyak banget kegunaannya. Bisa tarik tunai, lalu ada transfer maupun itu transfer bank sendiri maupun bank lain. Nah, juga bisa untuk setor tunai gitu. Nah, biasanya customer service ini juga menangani seperti ATM yang mau diblokir atau ATM yang tertelan gitu, seperti tadi komplain nasabah itu. Setelah itu ada yang mau ditanyakan? Nah, itu silakan. Ya boleh, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Alvina. Untuk penutupan itu kan biasanya permintaan nasabah ya. Kalau pemblokiran itu sendiri biasanya dilakukan oleh bank langsung karena mungkin ada kecurigaan tindak kriminal di pemilik rekening tersebut. Jadi pokoknya intinya itu kalau yang penutupan rekening itu dilakukan atas permintaan nasabahnya sendiri. Kalau pemblokiran itu biasanya dilakukan oleh bank karena pemilik rekening tersebut itu dicurigai melakukan tindak kejahatan atau kriminal begitu. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi? Satu lagi, ada enggak? Satu pertanyaan lagi. Silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak akan dendam kok. Nggak ada? Nah, ATM terblokir. Apa ya? Oh iya, biasanya sebelumnya ya terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Biasanya kalau ATM yang terblokir itu biasanya kalau customer service melakukan pemblokiran ATM itu kan sesuai permintaan nasabahnya. Nah, itu dilakukan biasanya karena kalau seumpama nih saya punya ATM. Nah, ATM itu hilang, kalau hilang nggak tahu kemana, saya benar-benar nggak tahu kemana ATM-nya itu, dan itu saya bisa melakukan pemblokiran di customer service. Karena kenapa? Nanti kan kalau ATM itu ditemukan oleh orang yang tidak dikenal, itu kan bisa disadap atau bagaimana, saya kan pasti takut. Nah, itu bisa dilakukan pemblokiran di customer service. Begitu. Sudah jelas? ciri-cirinya. Ya itu nggak bisa digunakan. Pasti kan kalau diblokir kan. Ya, mungkin ada yang tahu ciri-cirinya atau yang terblokir apa? Ya, mungkin bisa dibantu untuk dijawab gitu. Udah? Oke, nanti kita kasih aplaus dulu ya untuk persatu pertanyaan untuk PR-nya, gitu ya. Dan kita kasih aplaus untuk kelompok ini. Silakan duduk. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan juga mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Kami juga di sini masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk produk yang akan kita ambil nanti apa? Pembuatan apa? Video. Nah, kira-kira alurnya, jalannya nanti bagaimananya silahkan kalian rancang dulu. Ya, mulai dari dia masuk, ke mau ke customer service sampai dia pembuatan rekening. Dan atur itu. Ya. Panduan standar layanan customer service. Selamat pagi, dengan Devi Customer Service. Silakan duduk. Terima kasih, Mbak. Hormati kedatangan nasabah.
penghormatan kedatangan nasabah itu jangan takut. Intinya kita harus puas. Boleh kalian begini, membuatkan atau memberikan rekening produknya. Itu nanti waktunya ya kira-kira berapa menit ya? Satu anak mungkin bisa satu kelompok 15 menit cukup enggak ya? Kira-kira berapa menit kira kalian? Cukup ya? Ya. Nah itu nanti kalian buat pertemuan selanjutnya. Yang penting sekarang kalian rancang dulu, ya sambil rancang di rumah juga. Lalu kemudian setelah kalian rancang, besok pada saat pertemuan selanjutnya kalian bawa semua peralatannya. Saya ucapkan terima kasih ya untuk kita penutupan ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah mengerjakan, kalian sudah semangat, kalian sudah ada yang bawa hiasan dari rumah, ada yang menggunakan hiasannya macam-macam lah. Saya ucapkan terima kasih karena kalian luar biasa, kalian bersemangat dalam mengikuti pelajaran ini. Gitu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Apa? Kerja tim kan memang benar-benar bisa membantu kita, bisa mungkin menambah pengetahuan kita. Lalu kemudian apalagi? Mengenal CS lebih dalam, gitu ya, tentang apa saja, tidak hanya sekedar pembukaan rekening saja. Ternyata ada banyak sekali pembukaan rekening, pemblokiran, penutupan. Ternyata pemblokiran dan penutupan. Terus apa lagi? Dari masukan dan cara kita mengungkapkan pendapat mengenai apa sih itu customer service. Nah. Untuk selanjutnya silakan ya, untuk tugas selanjutnya pembuatan video dipersiapkan semuanya dengan baik supaya pembelajarannya juga bisa seperti sekarang ini atau bahkan mungkin lebih bagus daripada yang kemarin. Ini lagi
Nggak ada lagi yang mau coba kalau ini buat sekarang. Ya, kalau sudah selesai buatan video, silakan kalian masukkan di YouTube. Nah, misalnya kalau dikasih meme yang gimana silakan. Sehingga kanan dan kiri. Kenapa pakai kanan dan depan? Jadi kan orang melihatnya seakan-akan pakai tangan kiri ya loh. Mending gini aja loh, jangan pakai. Jangan seperti ada yang kamera saja. Jadi bisa menggunakan ini lebih mudah. Ya. Jangan sedih. Menggunakan kamera depan atau bagaimana, seakan-akan menggunakan tangan kiri. Saya untuk menjelaskan tentang apa saja yang harus diisi, ya. Pada saat pembuatannya nanti, kalian boleh zoom atau tidak, yang pasti pokoknya terlihat. Nah, terlihat kalau dia yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi formulirnya, gitu ya. Dan kita hapus ya untuk sampai ini. Jadi ada pertanyaan enggak? Sudah kira-kira sudah bisa nanti andai kata mencabut atau menggabungkan videonya atau membuat videonya menjadi video yang jadi itu sebagus ini bisa kira-kira kan ya, saya tunggu loh ya. Saya tunggu link YouTube-nya. Saya tunggu link YouTube-nya udah. Andai kata kamu mau dikonsultasikan, oh ini
bagus dan tidak dan sebagainya, sudah bagus atau belum dan sebagainya. Kalau bisa dilihat kira-kira itu memang sudah bagus. Kalau belum ya kalau bisa ditampung pulang saja. Daripada sudah jadi, kemudian ternyata oh ini customer service-nya hanya kelihatan kepala belakangnya saja, itu langsung saja diganti saja. Jadi daripada mengulang dari awal, lebih baik kalau kita melihat itu belum bagus, kita ulang pada saat nah itu ya. Coba apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita dari simpulkan aja. Melatih public speaking kita, ya. Kemudian melatih public speaking kita. Lalu kemudian melatih percaya diri. Kenapa kok dimasukkan di YouTube? Untuk pembelajaran di kelas bisa. Selain itu untuk dirinya sendiri, koreksi, ya, koreksi dari temannya, mungkin ya, dari temannya yang menyaksikan. Jadi kalian nanti pada saat sudah dimasukkan di YouTube, kalian saling mengelek. Siapa tahu dari sini kalian bisa jadi YouTuber. Siapa tahu nggak tahu ya. Awalnya dari pelajaran lama-kelamaan ketagihan ke ayo deh. Nah, ada yang komen dulu akhirnya bagaimana seperti itu. Sebenarnya dipelatih diri untuk kita tampil di dunia maya yang mungkin dilihat oleh banyak. Saya ya kan. Nah, kalian kan hasil kalian ada. Keberanian kalian untuk berkarya itu kan ada. Lalu ada apa lagi? Selain itu, pertama tadi apa? Kita apa tadi kata Lolita? Lalu kemudian percaya diri, koleksi, ada dengan kelas, ada lagi dah. Ya, lagi ada dah. Di kelas, ya, dari kelas dah. Intinya itu intinya melatih ini masuk ke dunia gimana apakah mereka jadi semuanya ini jadi kita ya kira-kira kalau kita sudah terlalu public speaking-nya, kita pada saat ada wawancara kerja, kita bisa menjawab dengan saya saya tidak mau jadi gagal misalnya. Dan pada tidak sudah punya bekal ini, kalian mau kerja di mana saja, saya yakin untuk sekarang ini kita berani berbicara, itu adalah suatu poin plus, ya poin plus. Berbeda kalau punya dia, makanya sesuatu yang kelihatan bicaranya itu pelan, mulai dari sekarang tolong dikeraskan. Saya yakin orang yang berbicara pelan biasanya dia memang kurang percaya diri. Bukan anu ya, maaf ya, bukan. Tapi paling nggak kita bukan perasaan seperti ini. Ya. Selanjutnya kita masuk pada kalau kalian sudah bisa customer service, saya yakin teller itu jabatan teller jauh lebih mudah. Kenapa? Kenapa? Sudah
terlalu banyak berbicara, tetapi harus konsentrasi dalam hubungan dengan paham. Soalnya apa? Kalau kita tidak bisa, apakah ada kesalahan dalam pemasukan keuangan, bisa jadi kalau kita suka bisa nggak pulang-pulang untuk mencontohkan atau untuk mencari kesalahan. Itu yang jadi tolong mempelajari. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakan pendeteksi uang palsu, lalu kemudian juga penghitungan uang secara mesin. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan kata. Hati-hati di jalan, semoga di perjalanan kalian selamat sampai tujuan. Ilmu yang dilihat dari ini bisa memberi manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.